Ya, Anda kembali bersama kami dalam editorial sepekan. Ya, saya ke Bu Sikti Hikmawati lagi nih ya, karena ada kekhawatiran seperti sempat diungkap oleh Pak John Turman tadi bahwa ini motifnya bukan hanya ekonomi, karena sudah bahkan mengatakan ini semacam teroris model baru, tidak perlu mengebom tapi bisa kemudian merusak generasi begitu Bu, atau masa depan suatu bangsa. Ya, memang anak-anak itu adalah individu yang masih sangat rentan sekali. Mulai dari mereka tumbuh kembangnya masih belum sempurna dan seterusnya. Itu sebabnya kalau saya melihat perlindungan anak ini menjadi sangat utama sekali untuk ditegakkan, untuk diberlakukan. Kalaupun sekarang terjadi pergeseran terhadap bidikan-bidikan seperti itu, saya kira ini menjadi suatu hal yang harus diwaspadai, tetapi tidak menjadikan suatu momok baru, karena terlihat dari sana data-datanya seperti apa, tetapi yang dibahasakannya seperti apa. Di situ dikatakan misalnya pada penelitian di bawah 15 tahun langsung diarahkan pada anak TK dan SD. Itu kan menjadi suatu menjadi hantu baru yang dikhawatirkan. Padahal kenyataannya SD jarang ya Bu ya? SD jarang, SD sangat jarang, apalagi TK. Iya. Baik, kita terima penelpon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dengan siapa, di mana Pak? Iya, dari Pak Safarudin di Kisaran. Ya, silakan Pak Safarudin. Gampang untuk mengatasi narkoba itu kalau pemerintah mau. Pertama, saya rasa ini turunkan TNI besar-besaran, turunkan polisi, dan buat siskamling. Di setiap tempat ada polisinya, ada tentaranya. Baik. Begitu saya rasa, Pak. Baik. Bu. Terima kasih ini Pak Udin. Selamat malam. Ya, mungkin saya ke Pak Ahmad Hisam dulu ya, sebelum ke Pak John Turman. Ya, kalau mungkin dikatakan teroris model baru begitu, kalau teror bom kejadiannya tidak tiap hari begitu, hanya beberapa waktu tertentu meskipun tidak mengecilkan, dan korbannya tidak sampai 6 juta mungkin ya begitu. Jadi ini lebih destruktif begitu ya daripada teroris. Sudah selayaknya ada tadi itu semacam Densus 88-nya begitu nggak Pak Ahmad Hisam? Sebenarnya yang selama ini dilakukan oleh pihak kepolisian itu sudah cukup ya, sudah cukup baik. Kemudian proses penahanan, penangkapan, penggerebekan dan sebagainya itu sudah cukup. Banyak yang masih mempertanyakan komitmen penegak hukum juga ya Pak ya, karena dianggap adanya yang kemudian menjadi backing atau terlibat oknum. Nah, itu kita harus lihat secara yang lebih luas lagi. Bukan berarti polisi tidak serius. Ini harus melihat dari sisi kepolisian, kemudian sisi kejaksaan, dan dari segi hakim, penghukuman. Apakah mereka semuanya sudah serius untuk memberantas narkoba atau tidak? Tapi dari segi kepolisian itu sudah benar jalannya gitu. Nah, mungkin tambahkan nih Pak John Turman, apa perlu diturunkan TNI atau ini Pak? Iya, bagus juga itu sarannya beliau itu. Tapi ada hal yang ya sudah kita laksanakan dengan BNN, kita laksanakan koordinasi dengan melaksanakan hubungan luar negeri polis to polis. Kita laksanakan kerjasama dengan polisi Hong Kong, polisi China, polisi Malaysia, bea cukai, custom di luar negeri. Kita sudah laksanakan kerjasama ini karena begitu hebatnya mereka, modusnya mereka luar biasa dan bisa tetap masuk. Kita tiap hari bagaimana merapatkan barisan dengan bea cukai. Ketika kita melakukan penangkapan bahwa di suatu benda, misalnya molen, kita sampaikan bea cukai. Modus mereka sekarang pakai ini, besok pakai yang lain, lusa ganti lagi. Kita selalu kerjasama seperti itu. Dari luar negeri kalau ada hal-hal kira-kira yang mencurigakan pengiriman, beritahu kita. Ke Malaysia kita sudah laksanakan hubungan timbal balik yang sangat bagus, tukar-menukar informasi. Nah, tapi tetap masuk. Satu, kendalanya adalah alat-alat kita deteksi untuk mendeteksi kontainer-kontainer yang ribuan masuk itu sudah ada, tapi sudah out of date. Ini perlu diperbaharui sebenarnya nih, sehingga kontainer yang ribuan itu dalam waktu beberapa, mungkin sampai dengan 3 menit, 5 menit lah, sudah dapat dilihat apa isinya itu. Kalau toh dengan alat yang sekarang kita tak bawa. Yang kedua, ya kita itu kan pantai yang paling panjang. Jadi banyak sekali celah yang masuk di situ. Dan
ya warga negara kita, nelayan atau apapun profesinya di situ dimanfaatkan, khususnya pengangguran. Mereka rekrut itu mudah sekali merekrut dan murah harganya. Nah, begitu mereka rekrut, ya masuk ke Indonesia, Baik. ya sudah susah kita untuk mencarinya kembali tuh. Kita terima penelpon lagi ya. Halo, selamat malam. Terputus ya, sayang sekali. Kita akan lanjutkan lagi ya pemirsa. Editorial Sepekan akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.